Hanya saja saudari S ini apa-apa selalu menanyakan kepada orang tuanya, pada ibunya terutama. Jadi bapaknya sudah meninggal ya, apa-apa ditanyakan sama ibunya. Nah, saya merasa kamu ini harus tegas, karena kan usianya juga udah dewasa. Saya mengharapkan, ayo ngambil keputusan, karena kan nikah kan saya dengan S ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media yang bersedia dalam hal ini menghadiri daripada press conference yang dilakukan oleh klien kami adalah saudara Rizal Gibran. Selama ini mungkin sudah banyak sekali beredar berita-berita atau cuplikan atau rekaman film baik di YouTube maupun di TV maupun di berita-berita lainnya yang menyatakan ABCD, yang dimana pernyataan tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Selama ini memang klien kami saudara Rizal Gibran, RD saya sebutkan, memang diam, tidak melakukan reaksi apapun karena terus terang hanya ingin tahu sampai di mana suatu berita-berita yang tidak benar itu tetap dilanjutkan, dan efeknya juga merasa sangat tidak nyaman ya selama ini, sehingga dengan demikian akan disampaikan secara kronologis, secara singkat. Pertama-tama bahwa RD itu pada sekitar Januari Februari 2021 itu adalah dikenalkan lewat foto dengan saudari SA, mantan istrinya RD. SA adalah seorang janda, telah menikah sebelumnya selama 7 tahun dengan seorang laki-laki namanya W, di mana informasi tersebut didapat dari sahabatnya yang ya, dengan yang yang mengenalkan inisial I. Sehingga selanjutnya RD dan SA itu melakukan komunikasi melalui WA, ngobrol sedemikian rupa. Untuk bagaimana obrolannya itu saya kembalikan kepada RD. Coba RD kamu jelaskan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia, saya harus menceritakan kronologis yang sebenarnya agar terang benderang. Waktu mungkin teman-teman saya dipanggil pertama kali ke Polda Metro Jaya untuk dimintain keterangan sebagai untuk klarifikasi ya, undangan klarifikasi itu, saya kan sempat menyatakan bahwasanya aib harus ditutup karena ini adalah masalah internal keluarga saya, masalah saya. Allah aja menutup aib kita, gitu kan. Tapi karena ini untuk, saya sudah berkonsultasi dengan Ustadz, dengan pakar agama juga, saya harus menceritakan agar tidak blunder selama ini informasi apa. Ini yang mungkin agak sedikit panjang, tapi saya akan ringkas seringkas-ringkasnya. Saya akan menjawab, Bapak izin? Silakan. Ya, jadi lanjut, saya melakukan ta'aruf dengan saudari S ini. Proses ta'aruf hanya lewat tuker-tukeran telepon dan juga chat, dan ada beberapa kali lewat telepon. Beberapa kali saya minta untuk video call tapi diindahkan. Berjalan waktu sekitar Idul Fitri, habis Idul Fitri 2021, saya bersama kakak mendatangi kediaman beliau di Surabaya untuk lebih mengenal. Pulang dari setelah Idul Fitri, saya kembali ke Jakarta. Saya melakukan ngobrol lebih intens terhadap beliau, dan saya menceritakan semuanya tentang kehidupan saya, di mana saya
di industri perfilman ini dari umur 15 sampai sekarang pun 46 insya Allah bulan ini, kurang lebih hampir 30 tahun saya di dunia ini. Saya sudah menjelaskan profesi saya, berangkat pagi, terkadang pulang pagi, kadang-kadang berangkat pagi, kadang-kadang nggak pulang. Bagaimana Sarah? Nggak apa-apa kak, aku bisa menerima apa adanya, karena aku cinta sama kakak. Oh baik, ya sudah, aku ini pernah, bahkan ada beberapa komunikasi sama dia yang malah menyarankan saya untuk jaga kesehatan, gitu kan. Komunikasi berjalan sampai akhirnya saya lagi kena stripping pada saat itu di salah satu stasiun televisi swasta film action, mungkin teman-teman tahu. Dan komunikasi kami dengan saya dengan Sarah dengan S ini semakin intens gitu kan. Saya menceritakan semuanya, tapi saya menceritakan masa lalu saya, tapi tidak inti-intinya saja. Dan saudari S juga menceritakan. Jadi saya waktu dikenalkan ini juga saya dikenalkan lewat inisial I. Itu adalah sahabat saya yang menceritakan bahwasanya S ini sebelumnya sudah pernah menikah selama 7 tahun, ya, dan tidak mendapatkan momongan karena ada faktor X, gitu kan. Saya nggak tahu faktor X-nya seperti apa, gitu kan. Sempat waktu itu katanya sempat hamil tapi keguguran karena saya mendapatkan informasi, dan informasi ini diceritakan kepada saya dan keluarga saya bahwasanya sebelumnya, jadi saya ini orang ketiga. Sebelumnya beliau ini sempat ada hubungan, masih sepupu jauh saya, udah sempat lamaran tapi gagal. Yang kedua kali dengan inisial W itu yang menikah 7 tahun, dimana menceritakan saya kegagalan dia dengan 7 tahun itu, dia mendapatkan perlakuan KDRT, kekerasan seksual dan penyimpangan seksual. Itu diceritakan kepada saya dan juga cerita ke keluarga saya, dan saya sempat berembuk dengan keluarga saya, dan ini kondisi anak ini seperti apa. Dan pada saat itu akhirnya saya memutuskan untuk istikharah, berdiam diri. Saya memutuskan untuk berdiam diri walaupun informasinya kemarin ini, jadi selama ini harus utuh ya ceritanya ya. Kalau cuma sepenggal aja nanti jadinya tidak utuh ya Bapak ya. Jadi seperti itu. Saya istikharah, saya minta pendapat kepada orang tua saya. Bagaimana mah? Orang tua saya sudah, semua orang pasti punya masa lalu. Saya bisa menerima. Saya bilang ya sudah, kita hadapi ini ke depannya seperti apa. Dan saya ini pekerja, ya. Artinya pagi saya bergerak, tiap hari saya bergerak gitu kan. Apalagi udah setahun terakhir ini saya kemana-mana pakai transportasi umum gitu. Artinya saya bergerak, saya bukan dari keluarga yang kecupan. Semua alhamdulillah saya punya ini dari tetes keringat saya gitu kan. Setelah itu saya bisa menerimanya. Saya sempat menghilang itu untuk berdiam diri. Pada saat itu beliau menelpon saya, masih tahu, Kak, bagaimana nih ta'aruf kita? Kalau kakak nggak maju untuk meminang saya ada seseorang dari Bogor untuk maju. Saya semakin berdiam diri, akhirnya bismillah, karena semuanya niatnya adalah niat baik. Saya datang ke rumah beliau tanggal 9 November tahun 2021 bersama keluarga untuk meminta. Selang sehari, tanggal 10, ada jawaban dari orang tuanya menerima permintaan kami. Itu di November. Desember akhirnya kita menetapkan untuk lamaran itu di Januari. Semua berjalan santai-santai aja hingga pernikahan saya ini, qadarullah, memang mungkin pada saat tahun 2021 itu industri wedding ini karena COVID ya Bapak ya, jadi agak menurun. Saya menikah ini kemarin itu juga alhamdulillah tiba-tiba sahabat-sahabat saya itu pada datang semua untuk mensupport, dan mereka ingin memberikan endorse dan untuk memberikan ini loh karena industri wedding sepi gitu kan. Jadi mereka memanfaatkan saya dengan pernikahan saya ini dengan ada timbal balik. Jadi bisa dibilang pernikahan saya kemarin itu kebanyakan endorse gitu ya. Tayangin TV apa segala macam gitu. Berawal dari
Izin mungkin tas saya bisa diambil di dalam situ. Di dalam cok, di dalam bukan di dalam muka. Di dalam. Berawal konflik itu sebenarnya pada saat salah satu vendor saya itu terkait undangan pernikahan, di mana undangan pernikahan itu inisial yang mengendorse itu dengan perusahaan inisialnya itu adalah P dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya berani sumpah demi Allah, semua atas kesaksian saya ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Ini undangannya. Undangan ini saya sudah kasih draftnya. Bagaimana revisi? Undangan Surabaya, undangan Jakarta, dan undangan Malang. Ada bukti chatnya nanti. Mungkin ini saya cerita aja dulu ya, karena bukti-buktinya sangat banyak sekali. Jadi saya ceritakan dulu, nanti mungkin teman-teman mau lihat buktinya, saya akan lihat buktinya gitu kan. Nah, saya kasih draftnya. Saya kasih draftnya untuk di ACC. Nah, hanya saja saudari S ini apa-apa selalu menanyakan kepada orang tuanya, kepada ibunya terutama. Jadi bapaknya sudah meninggal ya, apa-apa ditanyakan sama ibunya. Nah, saya merasa kamu ini harus tegas, karena kan usianya juga udah dewasa. Saya mengharapkan, ayo ngambil keputusan. Karena kan nikah kan saya dengan S ini kan. Nah, saya kasih draftnya itu untuk draft Surabaya, Jakarta, Malang. Karena saya ini kan belum pernah menikah, teman-teman. This is my first pernikahan kan, gitu kan. Hanya gara-gara kesalahan cetak. Ini undangan Surabaya. Ya, ini kesalahan cetak, bukan kesalahan cetak. Jadi ini sebenarnya sudah di ACC. Saya kasih draftnya ACC ya, ACC. Udah di ACC. Sudah di ACC dan ada bukti chatnya dengan saya dengan saudari S ini. Setelah di ACC naik cetak dong. Kebetulan ini vendornya di Surabaya juga. Naik cetak, terus diambil atau saya nggak tahu teknisnya diambil atau dianterin oleh si vendor ini ke kediamannya si S ini dan disebarluaskan. Ternyata saya tiba-tiba kalau saya dikomplain langsung nggak apa-apa. Ternyata saudari S ini langsung hantam ke vendor. Kode etiknya, unggah-ungguhnya nggak seperti itu. Ini kan vendor dari saya. Harusnya kasih tahu saya lagi sholat Jumat pada saat itu. Kasih tahu, kok ini begini, gini. Tahu nggak kesalahannya di mana? Seharusnya kalau saya nikah pertama kali di Surabaya, kan harusnya kan nama dia dulu, baru nama saya, gitu kan? Nah ini sebenarnya dari draft sebelumnya sudah di ACC. Dia menyalahkan si vendornya, menyalahkan saya, gitu kan? Saya nggak tahu menahu, gitu kan? Nah sebenarnya dari awal konflik itu, saya sudah punya inisiatif untuk, waduh ini kok kayak begini gitu ya, karena tegang. Saya sampai hampir berangkat ke Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hanya saja saya mendapatkan beberapa nasihat dari keluarga, dari sahabat-sahabat, termasuk dari manajer pernikahan saya juga. Biasalah sebelum pernikahan itu kan suka ada kerikil-kerikilnya, suka ada ujian-ujiannya. Ya sudah, berjalanlah pernikahan ini. Berjalan pernikahan di tanggal 22 Februari 2022. Sebenarnya ada sedikit konflik. Di pernikahan di Surabaya aman, gitu ya. Masuk Jakarta, H-1 sebenarnya sudah ada perdebatan, tapi saya coba untuk meredah. Jadi saya itu kalau masih ngomel tuh sayang, kalau marah saya diem, kalau saya kecewa saya pergi. Saya tuh kalau berdebat dengan beliau gitu kan, maksudnya ada perselisihan gitu, saya banyakkan diem dan saya menghindar. Saya menghindar ke kamar sebelah, ke studio gitu kan. Tapi beliau selalu menghantam terus, dikejar terus. Oke. Permasalahan berikutnya terjadi suatu miskomunikasi di gedung pernikahan di Jakarta, di gedung komando pada saat itu. Nah, saya dan saudari S ini kan berada di pelaminan, di atas pelaminan, dan acaranya ini bukan standing party, tapi table manner semuanya. Jadi semua duduk. Hanya ada kesalahpahaman di floor antara pihak keluarganya S. Karena ini mau parade, mereka minta tempat duduk, padahal duduk bisa di mana aja. Akhirnya inisiatif dari kakak saya dibawa ke VIP 1, orang tua saya, dibawa ke VIP 2, orang tua saya dipindahkan ke VIP 1. Gitu kan. Tapi tetap pokoknya terjadi ketegangan lah.
kalau dari keluarganya ini yang sepuh-sepuh mungkin is fine lah. Ini masih anak-anak muda dan adiknya yang bikin sedikit kegaduhan lah gitu kan. Selesai acara kita pulang karena saya tidak tahu kejadian di atas gedung itu di floor itu karena saya di atas pelaminan di atas pelaminan. Saya cuma dengar ada sedikit ketegangan yang cukup sangat tegang sampai mungkin teman-teman sempat kemarin mendengarkan juga dari WO saya yang dibentak-bentak, itu kan sudah ada tuh beritanya juga itu memang kejadian seperti itu si Mbak Heni Mona, karena WO saya waktu itu ada 3. Tegang lah, tapi kan saya di sini kan netral ya, gitu kan, tidak memihak sana tidak memihak sini, karena saya posisinya ada di atas pelaminan, gitu kan. Nah, beberapa hari setelah acara di Jakarta di gedung saya di rumah. Ini ternyata ada informasi yang berbalik semuanya. Lewat dia mendapatkan informasi dari adiknya yang berada di negara Arab yang tidak ada dalam TKP. Disitulah terjadi konflik. Saya dengan S dan untungnya qadarullah saya ini kan lagi menjalankan S3 ya teman-teman ya. Saya ini orang periset, saya ini orang peneliti. Setiap konflik saya punya rekamannya. Panjang nih, nanti urusannya panjang nih. Nanti kita akan lihat bagaimana saya berdebat dengan saudari S ini. Apa mau sekarang atau nanti aja. Saya selesaikan dulu aja mungkin ceritanya ya. Dari situ konflik pertama, saya meninggalkan rumah karena saya tidak ingin berkonflik. Saya pergi ke rumah tante saya jam 12:30 pagi ya Bapak ya. 12:30 pagi saya meninggal rumah. Setelah beberapa hari akhirnya diselesaikan, ibunya datang. Kita selesaikan di rumah keluarga om tante saya di daerah Jatiwaringin, Jati Asih kalau nggak salah. Kita tabayun lah, udah selesai masalah Jakarta karena kita masih mau melihatnya menuju ke acara berikutnya di Kota Malang. Setelah proses di Kota Malang berjalan seperti wajarnya, pengantin baru secara wajarnya aja, tidak terlalu ada berepopeya, percik-percikan sedikit saya sudah banyak mengalah. Konflik saya meninggalkan beliau lagi itu pada saat Lebaran tahun 2022. Saya jadi sempat meninggalkan saudari S ini di rumah orang tua saya selama 1 bulan. Ada konflik lagi. Jadi kalau setiap apa-apa itu ditabrak. Jadi saya gugat beliau. Itu saya sudah mengkaji. Kalau dari hukum Islam, saya menggugat beliau itu intinya adalah nusyus. Saya sudah mengkaji nusyus itu dari 4 mazhab imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Syafi'i. Dari 4 mazhab itu saya sudah kaji dan bukti-bukti nusyus apakah itu sebenarnya sudah ada, dan dari awal saya sebenarnya tidak mau buka karena ini adalah aib rumah tangga saya. Bukti chat nusyus apa segala macam rekaman itu ada semuanya. Yang kedua itu saya tinggal di Malang ya. Akhirnya dia datang ke Jakarta, minta dia untuk udah Kak, saya gini merendah, kita merendah juga. Akhirnya dia datang ke Jakarta, aku bilang nggak usah deh, bentar lagi kan udah mau Idul Adha, karena Idul Adha itu kan rapat kan. Nah, waktu pernikahan saya sampai Idul Fitri itu saya nggak tahu nih kok dia datang ke saya, Kak maaf ya, aku datang bulan nih, belum bisa. Kan kita mengharapkan rumah tangga itu mendapatkan momongan. Oh udah ya, udah. Mungkin kotor Allah belum inilah, belum dikasih aja deh Bapak ya. Ya kita jalanin aja gitu kan. Sampai akhirnya dia datang ke Jakarta lagi, habis itu kita berangkat lagi ke Surabaya karena saya ada rangkaian acara masuk menghadiri pernikahan putra dari Pak Gus Menteri, Pak Hakim Iskandar, Kemendes. Betul, saya lagi banyak project dengan Kemendes untuk bikin film juga. Nah, di situ juga terdapat permasalahan kenapa Sarah ini kok susah. Akhirnya sebelum dia ke Jakarta dia sudah berobat ke salah satu dokter, ya, salah satu dokter dengan inisial R. Dan waktu saya balik, dia datang, udah berobat dulu. Pas kita balik lagi ke Surabaya, saya sempat diajak itu, saya antar juga ke dokter itu, dan bahkan saya juga diobati. Dokternya itu dokter siapa? Dokter spesialis. Nggak, maksudnya dokter inisialnya dari R, dari S. Dari S, bukan dari S. dari Bukan dari saya. Oke. Oke. Jelaskan itu. Ya.
Nanti obat-obatnya juga masih ada, apa segala macam, putih resepnya juga masih ada. Nah, itu konflik yang kedua itu saya udah tinggalkan 1 bulan, ya. 1 bulan itu ada permasalahan-permasalahan yang setiap apa-apa ditabrak. Jadi saya sudah sebenarnya udah nggak kuat. Apalagi ditambah ini rumah tangga saya adanya intervensi dari pihak luar, telepon ke kakak saya, gitu kan. Saya boleh sebutkan intervensi dari pihak luar? Boleh. Jadi rumah tangga saya ini ada campur tangan dari orang tuanya, gitu kan. Sampai kayak contohnya ada beberapa hal kayak seperti rumah saya sudah ada CCTV udah puluhan tahun, dipaksa untuk lepas, sampai banyak hal yang rumah tangga saya ini diatur. Loh, ini kan rumah tangga saya, gitu kan. Intinya saya pengen mendapatkan istri yang samina watokna. Unsur nusyus dalam hal ini banyak bukti-bukti nusyus yang sudah mencukupi bukti, gitu kan. Sampai terjadi yang ketiga kali saya meninggalkan rumah itu karena saya harus ada kerjaan di Jakarta. Oh, sebelumnya dia sempat sakit, sempat dirawat, ada beritanya juga. Sakitnya itu cuman akhirnya harus dirawat di rumah sakit kelas B ya pada saat itu ya, karena vaskes saya itu rujukannya ke salah satu rumah sakit di daerah Cibitung. Dokter menyarankan untuk dilakukan endoskopi, koloskopi untuk mengetahui, karena di USG nggak begitu jelas. Nah, nggak begitu jelas. Akhirnya 10 hari di situ, saya tiap hari harus menjaga dia. Tapi saya bilang kalau saya tiap hari menjaga di sini, kapan saya gerak untuk bekerja? Pagi saya harus kerja gitu loh. Saya harus aktivitas. Di situlah perdebatan, maksudnya saya mengharapkan, ayo saya pengen punya istri yang struggle, yang tough gitu loh. Kalau perlu apa-apa kan ruangan kamar kami ini dekat sebelahnya itu langsung ruang suster, gitu kan. Sampai akhirnya dokter yang menangani kami untuk dirujuk di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, gitu kan. Pada saat itu dokter menyarankan untuk dirujuk itu langsung direct dari rumah sakit ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Tapi beliau tidak mau karena takut lah dengan ambulan ini. Nah, padahal sebenarnya ambulan fine-fine aja sih sebenarnya. Jadi saya sedikit melihat secara psikologik dari mantan istri saya ini yang tidak menentu, fluktuatif.